Kita sedang hidup di masa yang menurut saya saudara, bukan menurut saya. Ini menurut yang terlihat. Oh, yang terlihat yang sedang saudara dan saya lihat semua. Toh, itu ada di berita saudara masalahnya. Toh. Tadi saya sudah dahului tadi dengan kalimat-kalimat ini. Toh. Dari dulu saya tahu ya, di provinsi-provinsi lain ya kalau demo itu sering. Sotorang di sini saudara tuh jarang, hampirnya tidak pernah dapat dengar. Oh, kenapa Sulut ada demo? Besoknya Minahasa mau demo. Demo apa? Tidak ada tuh. Apapun yang terjadi yang sudah membuat orang di luar sana terbakar rupa api, orang sini cuek. Semua tenang. Baru sekarang kok loh. Selesai langsung klik mau cek. Apa yang terjadi kok tuh. Waduh. Tuh. Apa DP judul? Indonesia bubar. Tuh. Minahasa demo. Oh iya? Tuh. Saudara. Tuh. Kok saudara pikirnya saudara boleh atur? Ada saatnya orang akan terkejut saudara ya. Kalau saya sih percaya pokoknya kalau itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab kurang orang mulia. Kalau ini nubuatan Alkitab saudara tidak bisa menghindar masalahnya ya. Yesus penubuatan saudara bilang apa? Toh. Saya bilang ke saudara toh. Oh ini tahun sukacita, biarlah tahun apa? Tahun ketenangan, tahun apa lagi? Oh, pokoknya tuh, yang tidak ada orang yang mau berharap ini tahun kerusuhan. No, ada itu. Orang so berdoa pokoknya, tuh, sampai orang mati semua, tidak akan terjadi model-model begitu. Iyo, karena engkau yang tidak percaya Alkitab tuh, ya Alkitab yang bilang Yesus. Jadi lagi saudara hati-hati loh. Hati-hati kenapa? Karena nubuatan Yesus ditulis dalam Alkitab. Nah kalau nubuatan para nabinya saja jadi, masa nubuatan Yesus tidak mau jadi? Tuh? Nanti saudara akan lihat ya. Semua kata, semua huruf yang dia ucapkan. Semua jadi genap. Pasti. Itu. Dia tahu saudara. Ya. Bayangkan. Allah yang menciptakan dunia ini, semesta ini. Ya. Dia tahu DP terakhir nanti apa. Bayangkan, Yesus dinubuatkan oleh Alkitab itu kapan? Kalau saudara perhatikan Alkitab, itu Kejadian 3 ayat 15, itu nubuatan tentang Yesus. Benih perempuan. Itu dari mana? Dari kejadian. Ya. Mulai dari peristiwa Taman Eden, kedatangan Yesus, kelahirannya sudah dinubuatkan saudara. Dia mau jadi manusia. Sudah dinubuatkan. Jadi dia so tahu yang mau jadi apa. Tuh. Dia so tahu 1965 ini perempuan ini mau hadir. Mau lahir. Dia tahu. Saya yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang hidup ini. Coba sekarang saudara renungkan. Kalau semua Tuhan tahu. Kok kira-kira orang ini dilahirkan jadi manusia yang masih hidup sampai sekarang? Tuhan maksud apa kok Ada izinkan orang ini jadi manusia tinggal di dunia ini. Kira-kira for apa? Orang jadi manusia. For dapat doi. Ya kan saudara. Oh apa supaya orang gak berhasil. Saya sampai bilang ke saudara. Coba saudara. Berhasil ternyata. Alkitab juga menulis tentang berhasil. Tapi ternyata
cara pandang Alkitab sangat berbeda dengan cara pandang manusia, apalagi masa kini. Tuh. Dengan perkembangan cara pikir yang luar biasa sekarang. Tuh. Sekarang saudara mau cari apa kong boleh? Ya, saya bilang ke saudara, kalau dulu mau belajar bahasa Inggris susah, kalau sekarang enggak usah belajar. Kenapa ya? Saudara mau bilang apa? Kurang mau tulis kok nanti dia baking. Mau bilang apa? Tulis dia DP bahasa Manado, kong ketik begini, taruh di AI, nanti AI bikin di bahasa Inggris. Baru saudara bingung. Kan? Sekarang mau bahasa apa kong boleh? No? Sekarang boleh semua. So jago semua tuh orang. Kan? Dulu orang, dulu jago bahasa Inggris, hebat luar biasa. Kalau sekarang kan biasa. Ada kok Google, susah. Kan? Dulu bahasa Alkitab, bahasa asli, susah mau cari. Sekarang kurang karena saudara yang mau belajar saja. Tapi kalau kamu mau belajar, mau tahu bahasa asli, apa? Klik Jo, ketik cari di Play Store, nanti saudara dapat. Dia kasih saudara mau cari apa? Bahasa apa kau boleh? Tulis Alkitab dalam bahasa apa? Nanti dia download saudara. Oh begini kok itu bahasa asli, begitu. Saudara mau cari tahu. Oh kira-kira penulisan bahasa asli yang dulu belum dikumpul seperti ini. Loh saudara bisa lihat. Semua ada di Google. Mau lihat tahun berapa kira-kira mulai penulisan Alkitab. Ada semua. Ada. Gampang. Tapi apakah dengan mengetahui semuanya kamu kemudian diterima di sorga? Jago toh? Oh dia teolog paling jago. Saudara ya, saya juga lain kali udah pikir-pikir kemaindang ini dia mar ya. Begitu sana ya. Sana adik DP channel teolog goblok. Ini yang tulis. Karena pasti orang kata goblok. Orang teolog goblok. Karena jangankan begitu saudara ya. Paulus bilang apa? Paulus yang dianggap rasul paling pandai. Kalau saudara belajar ya, Rasul Paulus itu dianggap rasul paling pandai. Bayangkan dia menulis lebih dari 50% perjanjian baru. Dia doang yang tulis. 27 kitab, kan perjanjian baru 27 kitab. Saudara selalu bagus ulang-ulang nih dia paling tidak sedang jumlah Alkitab pun saudara Lenin tahu, ya ampun. Kong kata orang Kristen dia. Alkitab apa? Perjanjian lama berapa? Perjanjian baru. Semua jangan sampai dia bilang Kristen, koele ini dia nin tahu. Yang bikin malu saudara, masuk gereja dia, dia baca tuh Alkitab, DP jumlah dia nin tahu. For apa saudara tahu semua DP jumlah, kongnya ndak baking. Baca jo 100 kali ini Alkitab, bolak-balik, kong kelakuan tetap sama. Cara hidup tetap sama. Dari mulai dia bilang dia udah bertobat, sampai dunia ini 40 tahun di dalam Tuhan, tetap ternyata tidak pernah bertumbuh. Justru lebih hari, lebih biongo. Udah so jago sekali kok mang di Alkitab. Di hadapan Tuhan kamu bodoh, bebal. Kenapa? Karena semua yang kau tahu kamu tidak hidupi. Itu persoalannya. Kalau Tuhan cara pandangnya seperti itu. Kalau kamu tahu, kamu taat. Itu baru nama tahu. Tapi kalau tahu dan tidak pernah menyebabkan kamu taat, kamu tidak tahu apa-apa. Itu. Jangan bilang, kita ini kalau ujian kita pasti dapat A++++++.
Kok masa mau masuk neraka? Aduh, kita lebih tahu dari ses. So berapa tuh yang engkau tahu, engkau so backing? Berapa? No? Jangan sampai ya. Doktrin Alkitab, ayat ini, ayat dia tahu semua pokoknya. Tuh, saya buka ayat ini, tak tahu tuh dia. Tidur jo kita. Yang saya bilang ke saudara, Yesus bilang apa? Siapa yang bertelinga hendaklah ia bukan makang. Yang ke saudara, so tahu-tahu bertelinga, ya pasti mendengar. Tapi itu kalimat yang Yesus ucapkan. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Tak kira dia mau bilang apa? Bertelinga mendengar. Udah saya mulai tahu, nggak usah bilang kok sesuatu dia. Bukan kita dah bilang, saya cuma mengulang perkataan Yesus. Siapa bertelinga baiklah ia mendengar. Siapa yang ada kaki bajalang engkau. Tuh datang di gereja. Kita so tahu kalau kaki kan bajalang. Iyo. Itu perkataan Alkitab. Dan itu hikmat. Yang main-main saudara. Bertelinga mendengar. Itu tak kira bertelinga hendaklah ia melihat. Ternyata kok yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Tuhan dari dulu letong so tahu yang namanya telinga for badengar bukan for makang. Tapi itu kan perkataan Yesus. Kenapa dia mesti bilang begitu? Karena banyak orang yang cuma ada telinga, marnya ndak badengar. Kita komangnya ndak pongoses. Berarti kan Yesus bermaksud di sini mendengar di sini apa? Dengar-dengaran. Tuh mendengar. Kalau saudara, Riki sopongo orang dapat dengar mulai dari badengar sekali sampai orang sopongo gara-gara ses ya. So kuat lama tuh kau pakai mic lagi. Udah kon dia bataria lah di situ. Tuh orang pongo semua. Jadi deh orang kalau sesembah orang tutup mata jo. Bagus kau orang tidur semua. Supaya dia 10 menit so berhenti. Tuh ini kok karena ngun ini babagini terus ya dia tambah terus dia. Tuh cuma Prabowo tuh apa? Tambah 2 orang gas toh. Bukan cuma tambah 2 orang gas. So jam 2 masih gas. Jam 2 pagi dorang masih gas. Karena mau baku dapat dengan Bowo toh. Jago toh. Lalu terhadap Yesus yang menyebabkan orang ini jadi manusia. Yang lain so mati, orang belum mati. Harusnya kan, for apa kan kalau begitu kita hidup? Apa untuk kenal mama papa? Untuk kenal tape cewek? Atau apa? Kan sebenarnya bagus lagu-lagu yang harusnya kalau orang menyanyi lagu itu udah dapat diingatkan toh. Ku ada untuk menyembah. Aku diciptakan untuk menyembah Tuhan. Ini justru semakin jago dia menyanyi, semakin dia yang tidak menyanyi for Tuhan. Ini yang terjadi saudara. Setan kan tahu orang ini siapa dulu. Dia tahu engkau suka kalau apa. Lain kali saudara tidak usah cari, dia sudah taruh di muka. Dia sudah tahu itu engkau suka sekali. Saya bilang ke saudara, bayangkan. Di sini ribuan kali itu dibahas. Tuh. Sebelum Kain bunuh tuh Habel, Tuhan kan maha tahu dia solia. Kain so mau bikin apa-apa pada PAD. Kain dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan suruh Kain harus buat keputusan. Makanya diberi peringatan. Tuhan yang dah usir itu dosa. Kain harus membuat keputusan.
Kamu pilih pas apa? Memilih Tuhan atau memilih keinginanmu? Ya saudara, sekali lagi ya, kita selalu akan diperhadapkan kepada pilihan. Di situ akan terlihat kamu kekasihnya siapa? Kamu kekasih dunia, kekasihnya setan, atau sungguhkah kau kekasih Yesus? Maka Tuhan akan sangat suka dengan orang yang ada pilihan di sana, tapi dia bilang, tidak Tuhan, aku memilihmu. Semua orang pilih itu dia, kita enggak. Itu masa lalu. Dulu kita model begitu. Sekarang biarnya enggak ada orang tahu, kita memilih Tuhan di atas segalanya. Tadi kan enggak ada orang tahu, kita kok di kamar mandi. Berapa lama kita baku ikom nyanyi tuh? Biar cuma tuh. Enggak saudara ya. Itu tadi tuh lagu yang saya ingat, bayangkan saudara, lagu perselingkuhan. Dulu saya suka sekali tuh lagu tuh dia. Ya, mulai dari tahu SMP tuh, bayangkan mami rekan marah sekali ya. Mami kayaknya ada Pak Ator, tuh orang jono berapa lama di kamar kayak di mana, pokoknya saya yang kan saudara ya, kalau dapat buku, bapak tulis di kelas, semua tulis tuh lagu itu, semua kita tahu dari A sampai Z. Lagu perselingkuhan suami istri orang kawin zaman nyanyi pada lagu selingkuh ya. Bagaimana caranya aku mengatakan kepadamu kalau sebenarnya orang dua baku-baku mengada, mari kita nyak suka pangana tahu, kita ada ingat-ingat pada dia. Itu tuh lagu. Bagaimana dia bicara? Kita duduk dengan dia, baca cerita ini dia sebenarnya kita dapat ingat Pak Angko. Bagaimana dia bicara? Kita mau bilang pada istri. Kalau sebenarnya tuh istri itu yang ada pada hati. Itu kan setan pelagu. Dan sekali lagi saudara, bayangkan itu rekan sespe lagu dulu. Dan saya tidak peduli toh. Yang tidak peduli ini Tuhan suka kan? Kayaknya tidak mungkin Tuhan suka dengan lagu begitu. Kalau lagu perzinahan kok malah orang suka. Bukan main Tuhan. Ya. Mungkin suka tuh orang daputar dan minta DPRT. Begitu jo. Supaya positif. Kali lagi saudara ya. Kalau orang tahu ini tidak mungkin Roh Kudus dah suruh. Kalau ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kamu tahu firman Tuhan bilang begini, ini salah. Yang kamu suka itu salah. Yang kamu pikirkan itu salah. Yang kamu inginkan itu salah. Nah mungkin kan Roh Kudus yang atur. Berarti setan dah atur. Ya kan? Ya. Daud jalan-jalan di atas istananya. Tuh, menikmati keberhasilan dan kemenangan. Kok dia dapat lihat. Tuh, setan suruh Batseba mandi jongana. So DP waktu engkau mandi. Tuh, cuci rambut supaya lama. Tuh, dari Daud mulia. Daud kan ada naik di istana bukan mau cari lihat orang mandi. Betul tuh. Dia sedang menikmati kemenangan. Kalau saudara baca, 1 Samuel 11 itu kan. Dia sedang menikmati kemenangan. Menikmati istana. Keberhasilan. Kemuliaan sebagai raja. Selalu berperang dan pasti menang. Itu kan Daud. Pada pergantian tahun, waktu raja-raja biasanya maju berperang. Daud suruh Yoab. Yoab, engkau jauh yang bikin nih. Kan kalau kita pasti dong mati semua. Jadi sekarang anak Yoab. Mereka memusnahkan
Bani Amon mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kong apa dia? Biasa kan Daud tuh menyembah. Ini sekali peristiwa pada saat petang. Tuh cocok dengan cuaca. Tuh. Orang ngopi-ngopi dulu. Tuh. Pergi di kafe. Baku udah apa dengan mantan. Nah ini tuh. Apa kabar? Sudah ini. Enggak kok cuma apa? Mas sudah so apa? Mana dengan HP nomor? Ya sudah. Ada angko punya. Toh. Udah itu orang cuma batamang ya. Tuh orang di grup apa? Grup reuni. Oh kasih. Kok ada apa angko di situ? Pokoknya saudara hati-hati ya. Hati-hati. Bayangkan saudara ini sedikit dapat tulis tadi. Ini sama sekali yang ada di perenungan biar satu titik. Itu tadi saudara sampai ada beberapa ayat yang kita so bilang Pak anak-anak nanti siapkan ayat-ayat ini. Oh? Dan ini sama sekali ini di luar perenungan saya. Biarkan tadi kan orang so berdoa. Tuhan engkau dapat berbicara bahkan tanpa melalui hambamu. Kalau Tuhan mau baca cerita secara langsung mungkin kita Tuhan so bikin mati. Tuh, supaya saudara waktu kita mati kan itu suara Tuhan yang keras. Tuh, jadi ya Tuhan dapat berbicara melalui orang atau tidak sama sekali. Nggak usah. Tuh, jadi saya percaya terhadap hal itu. Tuhan, kalau engkau mau menggunakan aku, jadikan aku alatmu. Tuh, terima kasih untuk kelayakan. Tuh, tapi kalau engkau mau, engkau dapat bersuara tanpa hambamu. Itu Tuhan saudara. Apa kok ini boleh? Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Coba kan ya nak mungkin nih Batsheba kok mandi di jalang. Coba kok saudara. Cuma kan kasihan. Daud kan dari atas soalnya. Jadi ya semua tuh ini boleh lihat. Mulai dari boleh sampai ini boleh. Dia boleh lihat dari atas. Tuh. Dan Batsheba pasti tidak pernah tahu kalau ini akan terjadi. Kalau saudara perhatikan cerita ini. Batsheba ini setia kepada suaminya. Kalau saudara baca. Batsheba bukan senang sekali karena Daud mau panggil. Kalau saudara baca cerita ini dengan seksama, saudara akan tahu Batsheba mencintai Uria, suaminya. Jadi biar itu raja. Oh, boleh masa itu tuh, mana ada orang nih mau Pak Raja Daud, pasti semua suka. Tuh. Tapi Batsheba, sebenarnya bagus sekali saudara kalau bagus mau baca cerita ini. Tuh. Batsheba. Uria siapa kok Uria? Uria cuma salah satu laskar dari Daud. Oh, apa kok dia? Dibanding dengan raja, ada raja suka pak kita? Uria mana boleh mati Jo. Tapi Batsheba bukan seperti itu kalau saudara baca. Cuma waktu itu orang tidak bisa menolak. Itu raja soalnya. Ya. Waktu itu saudara, zaman itu perkataan raja hampir sama dengan perkataan Tuhan. Orang ketakutan ya. Jadi yang namanya raja yang minta, pokoknya daulat Tuhan, Tuanku. Itu. Sekali lagi tuh. Ini kan yang Tuhan paling marah. Kalau saudara perhatikan peristiwa tentang Daud, ini Tuhan paling marah pada Daud. Sampai Daud mesti bilang apa? Jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Karena peristiwa ini. Tuhan sangat berduka dengan apa yang Daud lakukan. Dan peristiwa ini mesti ditulis
Supaya kita yang hidup pada zaman perjanjian baru mengerti Tuhan pe hati. Jangan buat dia murka. Oleh karena apa? Dia cemburu padamu. Loh, Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Alkitab tulis. Jadi berarti cemburu itu Tuhan yang taruh. Tuh, semua orang tahu tuh yang namanya perempuan kata, susah jo perempuan pencemburu. Loh, kenapa kalau saudara perhatikan Tuhan sayang sekali perempuan. Karena perempuan, Alkitab loh yang tulis. Tuh, yang cepat hancur hati, yang remuk hati perempuan. Tuh. Yang sangat perasa itu perempuan. Kalau laki-laki pakai logika. Kalau perempuan dia kok cuma aja pakai perasaan. Dulu saya ingat saudara, di tempat kuliah dulu sespe bahasa saya rasa dan saya ingat saudara ada orang pemner satu. Ibu pendeta tolong jangan bilang saya rasa, bilang saya pikir. No, kan so mahasiswa, so ini boleh pakai saya rasa, saya pikir. Oh, nah usah saya rasa apa lagi. Ini tahu Tuhan yang ciptakan itu perasaan. Laki-laki pakai logika. Laki-laki dan perempuan sebenarnya sangat bergulaing loh. Sangat berbeda orang ini. Ya. Cara menanggapi persoalan, cara melihat situasi ternyata ya, cara pria melihat dan cara wanita melihat sangat berbeda. Oh, tapi sekali lagi saudara, waktu kita ada dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus menguasai kita, orang akan diarahkan untuk menggunakan perasaan dengan tepat seperti yang dia mau. Menggunakan logikamu sesuai dengan yang Tuhan mau, jangan sembarangan. Karena ini yang paling logik. Oh sudah, itu biar firman Tuhan yang bilang tadi mau dengar. Karena ini yang masuk akal. Orang ini mengasihi, itu tuntutan firman Tuhan. Tuntutan Yesus kan, Yesus yang bilang. Kasihilah Tuhan Allahmu, Matius 22 toh. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi. Jadi waktu itu soalnya tidak cocok dengan akal budi. Kalau Tuhan yang suruh, tundukkan akal budimu di bawah perkataan Tuhan. Jangan bilang yang tidak masuk akal. Tuhan yang suruh tuh backing. Tuh. Mereka kekurangan air anggur. Yesus bilang penuhkan ini tempayan-tempayan cuci kaki ini. Bayangkan, so tahu-tahu kehabisan air anggur. Masa suruh isi air perigi? Kon taruh di mana? Itu tempayan air cuci kaki saudara. Para pelayan, kong bayangkan. Kong Yesus bilang apa? Sudah, so taruh. Dia bilang, beli gencu, kon taruh sana. Gencu merah, taruh. Apa? Cedok. Sondojo kong bawa kasih pemimpin pesta sana. Kasih dia rasa. Boleh jo atau bagaimana? Bayangkan saudara. Pelayan-pelayan itu tahu. Tadi dorang isi air sumur. Sampai penuh. Dan sekarang Yesus yang suruh apa? Cedok. Dan bawa kepada pemimpin pesta. Kalau saudara bagaimana? Sejo baking sendiri. Tuh orang biar bodok-bodok. Namanya terlalu bodok begitu. So itu sekali lagi apa? Kau tidak pernah alami apa yang disebut mujizat. Karena saudara kan pandai sekali toh. Orang yang mau mengalami Tuhan, dia yang tidak peduli. Orang mau bilang ini tampak bodoh, tampak gila. Oh, kalau Tuhan yang suruh, aku akan berkata, iya Tuhan.
Gitu. Ini orang semua tuh setan suruh. Kan kok sampai anak masuk akal. Coba. Setan suruh. Dan orang suka sekali. Tuh. Kan rupa tuh lagu tadi tuh. Yang kita bilang tadi. Coba. Itu kan lagunya anak masuk akal. Ini boleh orang menyanyi lagu itu. Orang suka sekali. Bayangkan lagu masa apa? Lagu Manado. Bagaimana? Lebih baik bacere. Bilang boleh bacere, angko lebih baik bacere. Mari itu lagu Manado katu. Orang kan orang Manado. Tuh. Seperti pesan lagu, lebih baik bacere. Saudara, tuh kan kalau mau bicara selalu tepat. Tidak mungkin salah dia mau bilang. Itu ya. Jadi sekali lagi apa? Tuhan memberi kita pilihan. Sebelum sampai di sana dia suka kasih peringatan. Betul? Saudara melihat situasi yang terjadi sekarang. Dulu itu rame-rame di luar sana. Sekarang sampai di sini. Yang dulunya tidak pernah terpikir tuh. Cuma seskan yang dia bilang Pak Saudara. Hati-hati yang sudah DP waktu. Ternyata sekarang dapat lihat rupa kamari-kamari. Kamari-kamari dia. Mungkin bukan rupa kamari-kamari. So di sini dia. Saudara nanti mau tunggu apa? Orang ini yang kali keterlaluan saudara. Sampai Tuhan so kasih peringatan tetap saja baking. So bilang utamakan Tuhan. Ada telinga toh badengar. Waktu orang sungguh-sungguh mendengarkan firman. Maka Roma 10 ayat 17. Iman hasilnya. Mengapa kau belum beriman sampai sekarang? Kenapa? Ternyata. Berarti kamu belum dengar-dengaran. Karena iman adalah hasil dari mendengarkan firman. Masa dari dulu so dengar firman sampai sekarang nyandak pernah ada iman. Iman itu artinya, saya bilang Pak Saudara tuh, percaya dengan sungguh. Lalu karena kepercayaan itu kamu menggantungkan seluruh hidupmu kepadanya. Itu tuh beriman, itu tuh iman. Maka ini boleh bajalang kita. Seberapa tahun? 10 tahun. Oh sekarang dalam nama Yesus bajalang. Ini boleh bajalang. Kok tiap pada nggak minta didoakan. Tuh, kalau ini mau bajalang nggak usah. Gitu tuh. Ini kan yang terjadi sekarang. Saudara juga bagaimana? Tiba-tiba dia duduk kong dia tak angka sendiri. Tuhan yang suruh bangkit kong bajalang. Orang kan begitu saudara. Susah sekali mau jadi dengar-dengaran. Kenapa kau tidak beriman? Nah itu nyandak badengar. Bilang baca tuh Alkitab kong baking, kong hidupi. Tuhan semua datang. Bayangkan. Tuh. Kalau yang tua mati, no, memang kok salah-salah. Dia kata memang kok so tua. Sekarang bayangkan, yang tua belum mati, yang muda so mati. Kok sekarang orang, ini karena dia masih muda ya didinya takut. Lalu gimana ini? Coba. Ada. Sampai so tuanya nak takut. Loh, saudara lihat enggak orang model begitu? Jangan sampai itu saudara. Sampai so tuanya nak takut. Kalau yang muda saja so boleh mati. Muda, sehat-sehat, banyak doi, kaya raya, boleh mati kote. Kontorang ini so tuanya ndak doi. Toh, kok nyandak dengar-dengaran Pak Tuhan, nyandak menyiapkan diri. Mungkin kok kita mau mati. Aduh udah pusing.
Oh, kan adek bagikan almarhum pe video. Saya lihat di WA. Toh. Lalu saya lihat di situ tulis saudara, ini video direkam bulan Mei tahun 2020. Brur almarhum itu meninggal November 2020. Waktu dia menyanyi itu masih bagus sekali. Toh, bulan Mei itu dia tahu dia nyandak sampai bulan Desember. Udah mengerti? Kon dia kata umur berapa? 53. Saya bilang Akang yang jaga kesehatan beliau. Toh? Dia bilang kita yang jaga kesehatan. Tuh iyo, aku juga jaga kesehatan toh. Jaga aja. Oke tiba-tiba sakit. Semua ikut Akang. Toh? Mau apa? Mau minum apa? Nanti beli. Saudara tidak pernah tahu loh akhir hidup ini seperti apa. Orang tidak tahu. Orang tidak tahu tempo apa. Tuh. Yang viral belum lama tuh, baru dimakamkan kan? Tuh anak muda yang ditikam itu. Bah, anak muda Manado. Tuh, ganteng kaya raya kok apa leh? Coba. Mati enggak? Mati. Sementara juga di Indonesia, ya. Kalau sekarang jadi YouTuber dia, perempuan dia. Ditikam dengan 17 tusukan. Sekarang jadi YouTuber. 17 tusukan. 17 tusukan ya nak mati. Itu buktinya ya nak mati. Jangan kalau kita komangnya mungkin. Saudara. So bilang kali-kali sudah mandi ya, kagak kata semua mati. Iya, kayak kita semua mati. Cepat-cepat doang, jangan rubuh di kamar mandi. Yes, ya. Dan kali mau pakai baju ibadah yang kalian pikir, kagak kata merubuh kok mati. Loh, pakai sana baju supaya kalau merubuh dang nyandak bikin malu. Kan cerita betul, saudara. Lain kali waktu datang pikiran itu, oh iya Kang, kagak kita semua mati. Itu pernah enggak saudara menyiapkan diri untuk itu? Sudah dengar firman Tuhan? Bayangkan. Pesan seperti yang saya sampaikan kepada saudara. Di sini ini pesan biasa. Orang lain yang baru mau dengar, masa di khotbah begitu? Iyo, ngoni kan baru mau dengar. Maka kalau saudara di sini ulang tahun DP khotbah kematian. Coba, dulu masih ingat dulu waktu milih ulang tahun ke-17. Tuh, ternyata DP papa kote so bilang patu tamang-tamang yang dia ada panggil. Dia kote so cerita pada orang. Nanti ngoni lihat, ini pendeta sebentar dia mau bercerita tentang kematian. Dia bilang, masa lagi? So ini ibadah ulang tahun. Ngoni ya percaya. Nanti ngoni tunggu jo. Kong dia cerita begini. Setelah sholat ibadah dia bilang begini. Aduh tadi karena kan kita so bilang pada orang. Kong supaya lama sekali. Nyandak bicara-bicara kematian. Jadi maksudnya, rupanya anda tuh kali ini. Tiba-tiba, bilang juga tuh. Waktu bilang, dia kokore kata dia pertama. Oh, tada bilang tuh tadi. Dia mau bilang tentang kematian. Kong sampai PRI jadi, milih PRI jadi 17 tahun. Kong sekarang milih umur berapa milih? Oh, 8 tahun lalu. Belum mati. Dia ini tahu ulang tahun kok bicara kematian. Kasihan. Lain kali sudah sampai dalam hati. Tuhan, ngoni bahkan yang tidak minta, ini jah minta. Coba. Ini kan bukan untuk menyombongkan diri di depan saudara. Toh? Supaya saya sendiri apa? Berjaga-jaga. Toh? Jaga diri supaya waktu saatnya tiba,
Sungguh-sungguh pulang kepada Tuhan. Kan bagus. Kalau orang so minta Pak Tuhan, artinya berarti kamu sedang siap. Justru kalau dia yang mau mati kita ndak. Ngoni jo yang hidup kudus. Orang kok belum kok mau mati. Nanti kalau so dekat, kalau sekurang 1 minggu, baru kita sedia. Tuh, yang saya pernah cerita ke saudara, ya, ada pendeta anak muda itu bertobat. Kong dia tanya, Pak Gembala, ya, kira-kira sebenarnya hari mati itu kapan? Salah saya. Ya. Dia aja masuk gereja marnya enggak bertobat, ceritanya anak muda itu. Dia tanya Pak tuh pendeta, kapan saat bertobat yang paling tepat? Kong pendeta itu bilang 5 menit sebelum kau mati. Dia bilang memang ini tuh gembala tak ada cari-cari. Tuh, belum pernah semua orang suruh bertobat cepat-cepat. Baru sekarang kita dapat gembala yang kasih nasihat bagi kita, usahakan kamu bertobat 5 menit sebelum kamu mati. Jadi kita sekarang boleh baking jangan apa mau. Tuh, nanti 5 menit ingat baik ya. 5 menit sebelum kamu mati bertobat. Dia langsung pergi. Baking semua dia mau. Tuh, sementara di diskotik, sementara dia baking dia mau, tiba-tiba dia ingat 5 menit sebelum mati. Kita mau mati tempo apa? Kalau 5 menit sebelum mati, kong kita kok mau mati tempo apa? Tanin tahu 5 menit itu mau hitung dari mana? Hitung sejak kapan 5 menit itu? Tengah malam itu dia datang. Ketok pastori. Pak pendeta kaget. Kayak apa mana? Duh pendeta. Sekarang jo kita semua minta baptis. Kayak apa kote? Tanin tahu 5 menit itu tempo apa? 5 menit sebelum aku mati itu kapan? Ya kan? Jangan tunda pendeta. Sekarang jo. Itu yang orang tidak tahu. Dulu saudara ya. Cerita yang saya sangat tahu soalnya. Ya. Saudara kan kenal Om Adri tuh. Orang senior. Dia kan sering juga cerita tuh. Waktu dia berkhotbah dia bilang itu. Ya. Saya ingat saudara, dia itu papi penghasil penginjilan. Ya. Katanya papi datang kong baca cerita dengan dia sepanjang hari. Nah, kalau saudara, sudah lalu lama kok mang rupa sto tahu diri ini, so boleh pulang kok mang ses. Tapi mungkin dia sudah perasa tuh dia, tapi dia tidak peduli saudara sampai malam. Dan sebelum dia pulang karena Om Adri tetap keras, masih pemuda tuh dia waktu itu, tetap dia keras. Papi bilang oke, sudah ya, kita semua pulang kalau begitu. Cuma mau kasih tahu satu pangana. Kalau engkau tetap nyadak bikin keputusan, kamu tidak pernah tahu. Ngana keluar dari rumah besok dan ngana tak tubruk di muka jalan situ. Kalau engkau mati, kamu jiwamu sudah terlepas dari kita. Kenapa? Saya sudah beritahu, sudah diperingatkan. Begitu sudah bercerita. Jadi papi bilang oke sudah, kita semua pergi. Sekarang jo dang berur, sekarang jo dia langsung bilang begitu. Nah, siapa tuh mau tahu saudara? Sekarang sampai so tua belum mati-mati. No? Sampai so tua masih melayani. Bahkan saudara tuh hari sesuai pernikahan Om Adri yang berkati. Vita juga. No? Dia datang berkhotbah di sini. So tua. No? Dia kan tidak pernah tahu kalau apa yang akan terjadi. Sekali lagi saudara. Kalau sampai Tuhan masih kasih peringatan pada orang. Hati-hati. Jangan sampai engkau semua mati. Ya mungkin sestu mau mati. Iya. Kau ikut jangan kau mau. Hati-hati saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan masih kasih peringatan. Dengar sebelum terlambat. Lagi saudara ya. Seperti yang beberapa waktu ini saya dengar karena itu viral. Tentang kedatangan Tuhan.
Kita bilang pak anak-anak. Bayangkan Kang, kong kata betul. Kong torang, waktu torang tak tinggal. So itu kuat no? So kasih peringatan dan aku mau dengar. Kalau diberi peringatan dan saudara langsung dengar, saudara langsung backing. Saudara, waktu sesuatu terjadi padamu, jangankan yang lain sampai kau mati. Waktu orang dengar ini firman Tuhan dan melakukannya dengan benar, kau taati. Oh Tuhan, saudara, aduh aku dapat dengan Tuhan. Oh Tuhan, untung tadi kita so bertobat. Tanin tahu kita kok tidak semua mati. Coba, ini ayat yang tiba-tiba. Ini ayat yang tadi jadi status tadi di WA. Amsal 13. Coba, lihat dulu Joko begitu itu. Itu malah sebenarnya bukan khotbah saya malam ini. Tapi ya sudah, lihat Jo. Amsal 13 ayat 13. Dah? 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung. Tetapi siapa taat kepada perintah, kamu akan menerima balasan. Meremehkan firman. Firman adalah kehidupan kita. Tuh orang so bilang Akang, ya, mama kalau bicara pada DP anak, waktu anakmu tidak dengar-dengaran, saudara bagaimana? Sakit hati tuh, jengkel. Padahal mungkin orang berkata-kata mama, basuh sapu nih, awas mama datang kok ini belum basuh sapu. Padahal basuh sapu dia nyanda kan nyanda mau masuk neraka. Mar kalau bilang jangan baking itu dosa Kalau engkau tetap baking, itu artinya kamu meremehkan firman. Dan pasti menanggung akibatnya. Saudara mesti tahu satu hal. Ya. Tadi saya bilang ke saudara, dengan Tuhan itu, dia suka sekali kalau orang memilih dia. Ada beberapa pilihan. Kalau ini tuh Tuhan, saudara pilih ini. Oh pokoknya kita tetap dengan Tuhan Yesus Kristus. Apapun konsekuensinya. Kalau saudara nyandak pilih dong. Kita nyandak suka pas setang. Kita tidak percaya pokoknya setang itu. Mar Tuhan nanti juga lain kali. Jadi dia nyandak percaya setang. Mar dia juga nyandak percaya Tuhan. Jadi dia nyandak melakukan pilihan toh. Nyandak bapilih toh. Ada ndak konsekuensi dari orang yang nyandak bapilih? Baik saudara pilih atau saudara tidak pilih, ini ada konsekuensinya. Kenapa? Dengan kamu tidak memilih, mau setang mau Tuhan yang mau pilih. Kamu tidak pilih itu artinya kamu sedang menolak Tuhan. Meremehkan Tuhan. Orang saja yang remeh-temeh ini tidak mau diremehkan. Begitu toh. Sedangkan bifises bagigi. Orang kan begitu. Duh salah kasih yang. Sedang bifi kan tuh kalau orang injak ya bagigi. Apalagi itu kalau singa. Tuh, lebih bifi bagigi. Tuh, angko berdekat pakita. Tuh. Itu tuh. Orang tidak mau diremehkan. Tapi jago sekali meremehkan firman.
So bilang akan menanggung akibatnya. Ada satu lagi tuh. Amsal berapa tuh lagi? DP kata-kata agak beda. 16. Ayat 29 kayaknya. Lagi saudara, kau pilih atau tidak pilih kalau itu Tuhan. So itu no, ngoni itu katut sudah masuk gereja. Jadi ngoni dong katut mesti taat, kalau orang kan tidak perlu. Baik orang yang nyata-nyata bilang tidak mau kepada Yesus, maupun orang yang tidak peduli. Dia pokoknya cuek. Toh, ngoni baca tentang Tuhan, nggak usah baca tentang kita. Semua ada waktunya. Kamu akan melihat sesuatu. Ya. Waktu kamu meremehkan firman Tuhan. Kamu meremehkan peringatan yang Tuhan bilang, jangan. Yang Tuhan bilang harus. Hati-hati loh saudara. Oke, kalau begitu orang lihat dulu. 2 Korintus pasal 2 Korintus ini bagus ini. 2 Korintus pasal 6. Coba. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Nih ya, waktu orang mau memilih Tuhan, saudara harusnya lihat ini. Ini Paulus bilang, mengingatkan jemaat Korintus. Apa? Coba sama-sama. 3. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Saudara perhatikan itu ya. Tuhan ini ya. Jadi Tuhan akan menerima kita. Waktu kita bersedia untuk keluar dan pisahkan diri dari orang-orang yang tidak mau kebenaran. Saudara lihat. Ini situasi ya. Ini saudara tahu kan itu mana tuh ayat itu. Korintus juga. Tuh, apa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Waktu saudara sudah tahu ini komunitas ini menyebabkan kamu tidak mengasihi Tuhan. Menyebabkan kamu akan meremehkan firman Tuhan. Hati-hati, saudara tetap tinggal di situ dan kamu akan lihat. Tidak pernah akan terjadi pertumbuhan, tidak pernah. Bertahun-tahun saudara mendengarkan firman dan yang tidak ada guna. Ini firman Tuhan loh saudara. Coba ulang tadi, 2 Korintus. Oh. Jangan menjamah yang najis. Maka Tuhan akan menerima kamu. Jadi Tuhan akan menerima kita. Waktu kita dengar yang Tuhan bilang. Dia bilang pisahkan dirimu tuh, dari antara orang-orang yang tidak mencintai yang benar. Sembarangan terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Bagus kasih lengkap. Coba ayat 18. Pertama, Tuhan akan terima. Dan terus, aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Tuhan akan terima 4 orang. Lalu
Tuhan bersedia menjadi Bapa. Kita menjadi anak-anaknya. Waktu apa? Waktu orang bersedia tadi, ayat 17. Ya, kita bersedia keluar dari antara orang-orang yang tidak. Coba ayat 15, ayat 14 apa kau? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Terlihat ini sekali lagi. Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara, waktu saudara terkumpul dengan orang-orang yang tidak peduli dengan bait Allah, sementara bait Allah itu mana? Tubuh kita. Hati-hati loh saudara. Pergaulan, kebiasaan kita itu akan menjebak kita. Waktu kita tidak bersedia keluar, nanti kita semuanya tidak ada tamang. Besti itu adalah sedangkan orang kalau menjadi murid Yesus sampai nyawa, orang mesti rela kehilangan. Apalagi cuma kehilangan besti. Jadikan sana Yesus bestimu. Mbak besti kok dengan setan. Dia nanti mau cari patuan kalau dia ada perlu. Saudara, kalau saudara perhatikan ini ayat 17 dan ayat 18, di situ biasa kalau saudara baca itu ayat kong ada tanda bintang di bawah, itu biasanya ada apa koten? Referensi ayat, ya. Jadi saudara bisa lihat di situ, saudara bisa klik di situ ya. Ini DP untung waktu orang pakai apa koten? Alkitab elektronik. Saudara bisa lihat di situ, langsung klik. Nah, waktu saudara klik itu saudara akan lihat di bawah, ya. Apa DP ayat situ? Yesaya 52 ayat 11. Ini yang Paulus kutip. Coba, orang baca sama-sama 3. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Dia kata biar masih baroko, salah. Dia kata paling jago keyboard. Perkakas rumah Tuhan. Siapa yang boleh? Orang yang menjauh dari hal duniawi, dari hal yang najis. Mengapa di sini saya begitu? Ini sakral dia nama. Hanya karena kamu jago. Banyak cari kok itu. Bersedia enggak kamu? Tinggalkan yang sana. Bajau dari dunia ini. Bajau dari kelompok yang merusak imanmu, merusak kekudusanmu, merusak cara pandangmu terhadap Tuhan. Merusak dalam ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Loh, saudara malah batamang dengan dia. Kalau saudara batamang karena saudara mau memberitahu yang benar, loh saya suruh. Karena firman Tuhan bilang begitu. Tapi kalau ternyata saudara malah, rasa begitu ya. Orang katu memang orang katu semengerti, no. Merdia katu kan ya nak mengerti. Jadi ya salah orang katu batamang. Pusing. Sekali lagi ya, saudara lihat ini. Semua ada akibatnya, saya bilang akan. Ada akibatnya. Keluar dari sana. Jangan kau kena kepada yang najis. Keluar dari tengah-tengah mereka. Lalu sucikan dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Gampang sekali jadi pelayan. Sembarangan. Hanya karena kau jago menyanyi, tidak berarti lantas kamu bisa sembarangan. Tidak bersedia.
dengar kepada Tuhan, tidak bersedia untuk hidup najis, tidak hidup kudus, tidak bersedia untuk kalahkan pikiran-pikiran najis, keinginan yang najis. Kamu tidak boleh. Sembarangan sekali, saudara. Peristiwa yang jarang juga dibicarakan di sini itu apa, peristiwa Uza. 2 Samuel itu kan. Coba. Itu Uza. Dia ini anak hamba Tuhan. Nah, tabut Allah sekian waktu ada di rumah mereka. Jadi kan Uza sudah biasa. Lalu dia pikir dia boleh sembarangan dengan tabut Tuhan. Jelas loh Alkitab. Uza mati seketika. Saudara, sekali lagi, betapa saya takut sebenarnya ya, untuk menjalankan pelayanan ini. Tadi ini salah satu juga yang saya doakan. Tuhan, mau sampai tempo apa ini begini? Iya. Saudara kan yang tahu kalau saya berdoa apa. Nah itu salah satu tadi doa saya. Tuhan, ini semua kan kita. Kon tempo apa? Tempo apa baku ganti? Tadi itu. Saya cuma kepenuhan aja. Tadi. Bahasa rohnya ndak ada pesan. Mungkin Tuhan sudah lelang, Anda sudah bilang akang, nanti kita mau bilang kalau saya berwaktu, tentu begitu Tuhan. Ini. Saya kan yang tiap kali kasih yang merasa. Orang bilang apa? Dia pikirnya cuma dia tuh boleh. Dia ingin tahu ini bukan pekerjaan saya. Ini tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Oh, kita mesti tanya Tuhan kalau mau bikin apa di sini. Bayangkan saya so tulis, so apa. Tapi kalau Tuhan tidak bicara seperti itu, saya tidak boleh bicara seperti itu. Kayaknya saudaranya tidak percaya kalau saya bilang begitu. Ya, sekali lagi, Yesus ada di sini. Tuh. Dan ini yang tadi waktu berlutut pun bilang, Tuhan, ini mau sampai tempo apa? Jangan biarkan hamba tidak tahu kalau sudah waktu kita turun. Kalau saudara masih tidak percaya, nanti saudara berdoa sendiri. Tanya Pak Tuhan, betul tuh saya sudah bilang tadi. Tanya aja Pak Tuhan. Saya bilang ke saudara, kalau sampai saya ini pendusta, jangan masuk gereja di sini. Kita begitu saudara. Setelah tahu itu pendeta pendusta, kita mau dengar pada dia. Sekali lagi saudara, kalau sampai saudara, masa saya bilang, nggak usah masuk gereja sini. Tuh, apa saudara mau dengar pendeta yang pendusta kote? Sedang bangnya tidak percaya tuh orang pendusta. Apa le Tuhan? Tahu enggak? Pendusta itu masuk neraka. Alkitab yang tulis loh. Nah bayangkan kalau di mimbar ini, sementara saya selalu bilang ke saudara, bayangkan kalau kita belum kelar kita khotbah, rubuh kok mati. Kau bayangkan kalau kita khotbah kok dusta. Masa ses berdoa begitu? Nanti yang kau tanya sendiri Pak Tuhan. Betul kata sukses sudah berdoa. Ini tahu, tanya aja Pak Tuhan. Itu saudara ya. Sekali lagi, ini begitu takutnya saya. Yang kedua, semakin dekat dengan hari mati. Tuh, lu sudah lebih tua. Kalau 53 boleh mati, apalagi 60. Sekalipun saudara, kelemarin waktu saya ketemu kan kemarin tuh pergi Pak Bro Gembala yang soal marhum itu. Tuh. Di sana aku baku dapat dengan orang-orang tuh. Ada orang ya, ada satu ibu yang dia bilang, "Kong, apa kabar dong sestu?" Kita bilang, "Oh, luar biasa toh." Seperti yang tante lihat. Toh, luar biasa tante. Ya. Sekarang kita ada perasa. Kita bilang, kita ini aja minta-minta mati. Mar sebenarnya, nin tahu kalau kayak apa, tapi ada perasaan bilang begini, ngana belum mau mati-mati. Dia bilang, "Hah? Kayak apa kote?" "Ses kote,
Jangan minta-minta mati. Kenapa ses? Jangan berdoa begitu ses. Pakai ontak. Ini dia bilang kok. Ses, masih banyak orang. Oh iyo. Tuh katu. Tuh masa kau usah semua atur Tuhan. Iyo. Dia bilang iyo. Ya. Tuh hari dia bilang pak Tuhan. Kalau sini tidak ada orang mau dengar pak kita. Kayak padang Tuhan belum ambe. Tuh. Hah? Daripada mubazir tinggal di bumi. Ambe jo tarik pak kita. Dong sun mau. Tuh. Daripada saya jadi pahit. Tuh. Jadi pahit karena semua tuh kita bilang semua orang. Malah tak langsung tidur. Coba kok saudara tuh orang ini kasihan orang tua banyak salah. Waktu saudara bicara akan lebih saudara pe anak salah. Kau saudara bicara akan kau dia tidur. Kau nyak saudara apa? Badi dengan anak kau angkat kaki satu. Mama mau pukul dengan ada yang sapu. Yang nak badengar. Saudara bayangkan jo ini pendeta nih dia. Tuh, saya kali Tuhan, napa? Dorang pasti mau dengar Tuhan kalau boleh menyanyi di sorga, ambil jo tapi menyanyi di sorga toh. Kan di sorga mungkin saya semua khotbah. Paling di sana menyanyi. Tuh, Tuhan nanti jo. Kalau di bumi, dorang lelah mau panggil menyanyi terus toh, mesti khotbah. Kalau di sana kan stop khotbah. Toh, di sana aku akan menyanyi, memuji Dia selamanya. Begitu. Toh, oh Tuhan, kalau sini ada orang mau dengar, kasihan Tuhan, bawa jo kita pulang. Toh, jadi saudara lupa. Tuh, tadi dulu saya biarkan itu lagu di YouTube tadi menyanyi. Kok kita angkat tangan, Tuhan, kita begini, Tuhan, tolong biar kita rasa dulu, Tuhan memelukku. Pengen saudara tadi tergoda sekali untuk bilang, Tuhan, boleh enggak kita rasa Tuhan peluk kita. Nyandak dapat rasa, cuma ya kepenuhan aja toh, bahasa roh toh. Dan itu sudah cukup dong toh. Sampai tuh tadi menyanyi lagi, ini lagu dari kata memeluk, rupanya Tuhan sedang kasih tahu toh, aku memelukmu. Begitu kok saudara. Jadi stop berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Kalau Tuhan suruh keluar, Tuhan suruh berhenti, keluar kok berhenti. Itu. Karena bisa saja itu peringatan terakhir. Paling akhir. Ayat paling akhir. Coba sudah lihat. Nah, itu. Tadi kan akhir, sekarang paling akhir. Coba saudara lihat. 2 Korintus pasal 7, coba. Pasal 7 ayat 1. Oke, mari baca sama-sama. 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji-janji yang tadi ya. Tadi kita akan menjadi pelayannya, menjadi anaknya. Ya, karena janji-janji itu, maka marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Yang penting kok sehati. Pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Saudara mata lihat apa? Telingamu kau biarkan mendengar apa? Ingatkan dirimu sendiri, apa? Kita harus suci terhadap pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Bukan cuma pencemaran rohani, sampai pencemaran jasmani tidak boleh.
Dan dengan demikian saudara lihat. Terus. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Boleh. Kan? Ternyata ini caranya. Supaya kita sempurna. Ya. Sempurna kekudusan kita dalam takut akan Allah. Apa? Sucikan dirimu dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Ya. Supaya kita diterima menjadi pelayannya, menjadi hamba-hambanya, menjadi anak Bapa. Bagaimana untuk suci dari pencemarannya? Menjauh. Keluar dari tengah mereka. Bilang tidak. Besti, kita mau babesti dengan Tuhan. Itu kekasihku. Terompet lagu tadi tuh apa? Lekat erat denganmu, kekasih dan sobatku, sumber segalanya bagiku, tak ingin jauh darimu, Yesus. Itu saudara. Selama saya tidak menyanyi lagu itu, ada kelemarin salah. Ya. Saya tiba-tiba waktu pasang keyboard langsung dapat ingat tuh lagu. Oh Tuhan, kita kok menyanyi lagu itu ulang. Oh Tuhan, selama tanya menyanyi lagu itu. Ya. Aku kata itu lagu. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Itu perkataan Alkitab paling akhir. Wahyu 22. Kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggris, coba sebentar lihat, bentar. Ya, orang kan baca di bahasa Indonesia tuh. Gitu lagu tadi itu dari sana. Coba deh bahasa Inggrisnya. Even so, come Lord Jesus. Itu lagu yang tadi saya menyanyi. Ini Wahyu 22 ayat 20. Jangan bulan depan Tuhan, kalau boleh sekarang Jo. Yang sekali lagi, Alkitab kita ditutup dengan kalimat amin. Datanglah Tuhan Yesus. Yang saudara ya, tuh. Dia yang bersaksi segala sesuatu di sini. Dia yang berkata, ya. Dia berkata apa? Sungguh aku datang segera, surely I come quickly. Lalu orang belum kuat belum. Yesus yang bilang, aku datang segera. Ini Alkitab kita. Jadi ini bukan mau-maunya pendeta. Alkitab kita yang tulis. Dan saudara tidak mau dengar. Orang sekarang, Tuhan, aduh segeralah datang uang itu. Segeralah datang keberhasilan. Segeralah kamu tidak pernah merindukan Tuhan Yesus datang. Padahal Yesus suka sekali ini. Dia yang bilang, sungguh aku segera datang. Dan sekali lagi apa? Respon yang paling tepat adalah amin. Datanglah Tuhan Yesus. Itu respon yang paling tepat. Oh mari pulang. Masa Tuhan semua datang. Saya ingat saya pernah bilang ada tahun lalu itu kalau tidak salah ya. Saya berkenalan dengan pengusaha. Nah pengusaha ya itulah.
Orang bilang pengusaha berhasil. Oh, kong serta so bacarita, dia so carita semua DP keberhasilan, bukan cuma keberhasilan di perusahaan, di usahanya. Dia bilang, pendeta, saya tahu ada berapa gereja yang dia backing. Dan dia bilang berapa miliar tuh hari? Dia bilang 3 miliar, 4 atau 3 miliar. Dia bercerita. Oh, puji Tuhan Pak ya. Boleh enggak Pak perkataan terakhir? Apa itu Ibu Pendeta? Tetap setia kepada Tuhan. Oh iya pendeta, iya. Saya pasti tetap setia. Iya. Ada 2 Bapak toh. 1 Bapak tetap setia, jangan pernah kendor kesetiaan. Yang nomor 2, apa itu Ibu Pendeta? Nomor 2, Tuhan semua datang. Masa begitu pendeta? Dia dikasih backing tuh gereja supaya Tuhan jangan dulu datang. Jadi dia masih mau ada rencana mau backing apa les tahu. Semua kan banyak sekali DP doi. No? Saya kata, bayangkan nomor 2 yang terakhir apa? Tuhan semua datang. Masa begitu Bu Pendeta? Ya ampun, pantas kita memang mesti bilang. Karena ternyata dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dan pasti tidak ada orang mau kasih tahu. Mau suka dia yang kasih doi. No? Dia tidak kasih doi pas jangan saudara bikin. Berarti kan tidak ada. Tuh tentu so bikin takut Tuhan semua datang. Tentu ya berhenti lebih cerita dengan pendeta begini. No? Orang lain dia berdoa supaya kita usaha bertambah-tambah. Masa so kasih ingat apa kita kalau Tuhan semua datang. Kasih yang bukan saya yang mengingatkan saudara. Alkitab memberitahu dan orang yang tidak peduli. Toh meremehkan firman. Sampai kapan mau seperti itu? Sampai kapan saudara? Saya dengar anak cerita. Mama, kenapa kasih yang tuh cowok yang udah mati itu. PO mak menangis. Gimana ya? Kelamarin reken orang baru lihat apa dia. Ada baca cerita. Siapa tuh mau tahu kotek semua mati kotek dia. Tuh omak belum mati, tuh cucu so mati. Siang. Tuh, saudara, coba stop. Semua tuh nyandak butul. Tuh Tuhan so bilang jangan. Dia so bilang bajau. Dia so bilang keluar dari keadaan itu. Tuh. Pilih dia. Karena kau tidak tahu. Ya, hari terakhirmu. Padahal so mendekat. Tuh diplomat muda yang mati. Coba. Dia kan mau pergi luar negeri. Ini mau pergi luar negeri bukan mau pergi cuci WC. Dia itu diplomat. Kira gampang. Ini jabatan yang paling bagus. Bukan di Indonesia, bukan di Manado, bukan di Minahasa. Apa kata Finlandia ke apa? Saya dengar katanya Finlandia yang paling aman, negara paling aman, negara sokonya apa sesamodo ya ditantu. Dia so membayangkan keluarganya akan dibawa. Dia ingin tahu malam itu juga dia mati. Saudara, orang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saudara sedang berencana apa? So tanya Pak Tuhan belum? Ini rencana yang tepat atau itu cuma rencanamu? Atau itu cuma keinginanmu? Hati-hati saudara. Karena terlalu banyak orang berkeinginan yang tidak cocok dengan keinginan Tuhan. Boleh saudara mungkin punya keinginan. Bilang Pak Tuhan dan selalu bilang, Tuhan kalau itu bukan kehendak-Mu. Jangan biarkan aku melakukan apa yang bukan kehendak-Mu. Berani. Itu tidak bernama orang beriman. Dia lebih percaya kepada keputusan Tuhan. Saya dengar saudara, Oma itu hebat ya, saya dengar anak-anak bercerita, ya. Dia bilang apa? Kalau Ayub boleh kehilangan 10 anak dan dia terus memuji Tuhan. Dan Oma bilang, torang kan cuma 1. Itu cucu tunggal.
Saudara ada anak tunggal. Ini cucu, cucu tunggal lagi. Kong mati tuh cucu tunggal itu. Kong dia boleh bilang kalau Ayub boleh, harusnya orang juga mesti memuji Tuhan. Wah saya juga, wah bagus itu oma itu. Ya, bagus kalau dia ada kesempatan bersaksi di sini. Jangan sampai saudara belum kehilangan orang. Saudara marah Pak Tuhan. Soalnya enggak suka. Kalau hilang ini, hilang itu. Padahal Tuhan mesti backing hilang ini, hilang itu. Supaya kau tahu bahwa kehadiran Tuhan di hidupmu. Itulah berkat sesungguhnya. Itulah kekayaan sesungguhnya. Apa? Waktu orang memiliki Tuhan di hidup ini. Oh saudara. Paulus bilang apa? Orang pikir kami miskin. Padahal kami memperkaya banyak orang. Orang bilang kami tidak punya apa-apa. Padahal kami memiliki segala sesuatu. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan. Tuhan itu segala sesuatu. Segala-galanya itu Tuhan. Maka waktu orang memiliki dia, kita memiliki segala-galanya. Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu punya Yesus. Artinya kamu memiliki segala-galanya. Orang bilang kamu miskin, kamu punya Tuhan. Kamu lebih kaya dari orang kaya yang tidak peduli dengan Tuhan. Orang kaya yang meremehkan firman Tuhan. Orang lebih kaya dari siapapun itu. Sebagai orang yang berduka cita. Padahal kami senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini Paulus berkata-kata. Saya bingung dengan orang masa kini. Orang cuma suka tuh doa mesti begini, mesti ini Paulus saudara. So susah DP hidup, so luar biasa penderitaannya dan ternyata dia karena bingung gereja masa kini malah dilatih untuk menyukai. Oh ini pendeta ini dia kok tidak ada iman terhadap hal besar. Saya tidak tahu saudara ini pakai ayat mana? Ayat mana? Yohanes 10 ayat 10. Solalai dibicarakan di sini itu ayat itu. Ya, berulang kali dijelaskan kepada saudara. Ya, saudara lihat waktu terempe hati, terikat kepada Tuhan. Saudara bahkan baca kelimpahan, saudara tahu itu kelimpahan secara rohani. Kelimpahan dalam imanmu, dalam pengenalan Tuhan itu tuh kelimpahan. Ya. Tapi orang yang pikirannya semata-mata tertuju kepada hal materi, dia boleh baca limpah, kaya, pasti itu doi. Ini lagi saudara, ya. Tuhan cari dan dia tahu terempe hati. Tuluskah saudara mengasihi Tuhan? Tuluskah kau mengikuti Tuhan? Tuluskah kau mencari Tuhan? Atau saudara cari Tuhan karena saudara mau cari doi? Sebenarnya kau tidak mencari Tuhan, kau cari uang. Kau sebenarnya tidak mencari Tuhan, kamu cari sehat. Biar miskin-miskin yang penting kan tuh sehat-sehat noses. Ini makanya kita jadi ibadah. So bilang Akang, walau manusia lahiria semakin merosot, yang penting manusia rohani semakin bercahaya, semakin bertumbuh. Itu baru firman Tuhan. Biar ketuk begitu yang penting ini sehat-sehat. Kau bilang apa? Ya, saudara. Itu cintai firman Tuhan. Jangan remehkan dia, jangan. Bertelinga, dengar firman Tuhan. Yang saudara rapi telinga pongo, cuma dengar tuh lain. Biar pongo, biar sampai pongo, asal dengar firman Tuhan. Mata rusak bukan karena lihat Tuhan, bukan karena lihat kebenaran. Lihat tuh yang Tuhan bilang boleh lihat. Lihat itu saudara. Masa mau tunggu
buta dulu baru saudara mau sadar. Kalau penglihatanmu harusnya kau arahkan kepada Tuhan. Saya bersyukur saudara kepada Tuhan. Ya. Sampai sekarang, ya, tuh hari ada coba berubah kacamata, nyanda cocok. Ya, ada lihat begini, saya tetap pakai langsung kabur. Ya puji Tuhan, memang kita tidak cocok pakai kacamata. Kenapa? Karena mata ini digunakan untuk melihat apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan padaku. Jadi tergantung saudara. Saudara mau enggak menjadikan dia segalanya dalam hidup? Kurang saudara pesalah. Kalau saudara tidak mau bertindak dan membuat dia itu segalanya. Kau tak tahu dia segalanya, kau saudara cari apa? Cari apa Tuhan? Waktu kau dapatkan dia, maka engkau memiliki segalanya. Tuh. Tapi waktu hatimu tidak tulus, kau akan berpikir apa? Tuhan itu pelengkap. Biar ada Tuhan deh, kalau tidak ada doi. Nah ini. Haleluya. Mari kita berdiri.